Kemudian hak seorang muslimah yang ketiga, yaitu ketika dia sebagai seorang istri. Ada beberapa hak seorang muslimah ketika dia menjadi istri, ya. Yang pertama adalah dia berhak mendapatkan mahar, kemudian berhak mendapatkan nafkah, berhak untuk bermalam, berhak untuk mendapatkan nafkah batin atau jima, dan berhak untuk memperoleh arahan, bimbingan, dan pengayaan ilmu dari suaminya. Hak untuk mendapatkan mahar ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, di mana artinya berbunyi, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Sementara kalau untuk nafkah, ini Allah firmankan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 7, yang artinya berbunyi, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, hak untuk bermalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, jika seorang laki-laki menikahi wanita perawan, sunnahnya adalah dia harus tinggal bersamanya selama 7 hari. Jika menikahi janda, dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Hak untuk bermalam ini juga dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku menyuruhmu untuk berpuasa pada siang hari dan sholat pada malam hari? Aku Abdullah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan, tapi puasalah kamu dan juga berbukalah. Sholatlah kamu juga tidurlah, maka sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu. Tersirat bahwa Rasulullah menjelaskan kepada Abdullah bin Amr itu bahwa istrinya mempunyai hak untuk bermalam bersamanya. Hak sebagai istri yang keempat yaitu hak untuk berjima atau mendapatkan nafkah batin. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227. Yang artinya adalah kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat tersebut dapat dimaknai bahwa apabila seorang suami bersumpah untuk tidak sama sekali menggauli istrinya, atau dia menyebutkan waktu lebih dari 4 bulan, sesungguhnya syariat telah memberi batasan untuk tidak boleh dilampaui. Jadi jika sudah habis masa 4 bulannya, suami harus memilih antara kembali menggauli istrinya atau membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Nah, kemudian hak yang berikutnya yaitu hak untuk memperoleh arahan, bimbingan, dan pengayaan ilmu. Jadi seorang istri, dia berhak untuk dibimbing oleh suaminya, ya. Nah, itu adalah hak-hak seorang muslimah sebagai seorang istri. Nah, sekarang hak yang berikutnya adalah hak seorang muslimah sebagai seorang ibu. Allah Ta'ala mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya setelah mewajibkan ibadah kepadanya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah menyatakan sebagai berikut, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa?
Tanyanya lagi. Ibumu, jawab beliau. Kembali orang itu bertanya. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Tanya orang itu lagi. Kemudian ayahmu, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang muslimah ketika dia menjadi seorang ibu, dia berhak untuk dihormati, berhak untuk mendapatkan perlakuan atau perbuatan baik dari anak-anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hak seorang wanita atau seorang muslimah yang terakhir, yaitu hak seorang muslimah dalam bermasyarakat. Islam telah menetapkan kemanusiaan wanita seperti halnya laki-laki dan menjadikannya memiliki hak-hak dan kewajiban sesuai dengan tabiat dan kemampuannya. Hak-hak muslimah di dalam masyarakat ada beberapa. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan dukungan dalam berhijab dan menutup auratnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk menghindari khalwat dan ikhtilat. Hak yang ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Nabi bersabda, jangan kau larang perempuanmu atau istri-istrimu datang ke masjid dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, itu ya. Kemudian hak berikutnya adalah hak muslimah untuk bersama mahram dalam bersafar. Ya. Nah, ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu ditemani mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Kemudian hak berikutnya adalah hak dimintai izin ketika seseorang hendak memasuki rumahnya. Ya. Nah, hak tersebut ada di dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, meminta izin itu diperintahkan untuk menjaga pandangan. Nah, ya. Kemudian hak yang berikutnya adalah hak dimuliakan dan ditempatkan di posisi yang layak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, muslim di sini mencakup muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kemudian hak untuk dimuliakan ini juga difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Ayat ini memaknai bahwa ketika seorang wanita atau seorang muslimah haknya dirampas atau dicuri, maka yang pencuri itu berhak untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.